pendekatan motivasi kerja, teori kepuasan, dan motivasi dalam konteks budaya yang semua ini sangat relevan dan mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Pengertian motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang mempengaruhi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Dalam konteks organisasi pendidikan, motivasi adalah faktor penting yang membantu individu untuk mencapai performa terbaiknya. Motivasi umum berkaitan dengan dorongan yang dimiliki oleh semua individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti kebutuhan dasar akan makan, minum, dan keamanan. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow sering digunakan untuk menjelaskan motivasi umum ini. Motivasi sekunder berkaitan dengan keinginan yang dipelajari sepanjang hidup seperti kebutuhan akan pengakuan, pencapaian dan afiliasi sosial. Faktor-faktor ini seringkali lebih relevan dalam konteks kerja dan organisasi. Pendekatan motivasi kerja, pendekatan konten. Pendekatan ini fokus pada faktor-faktor apa yang memotivasi individu, termasuk teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori X dan Y McGregor. Pendekatan ini melihat bagaimana perilaku motivasi terbentuknya, termasuk teori harapan Virum dan teori tujuan penetapan Lucky. Teori kepuasan motivasi, teori kerja membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa sumber-sumber motivasi mempengaruhi kepuasan kerja. Teori Herzberg misalnya antara faktor motivasi yang meningkatkan kepuasan kerja dan faktor yang hanya mengurangi ketidakpuasan. Motivasi dalam budaya organisasi pendidikan, pengaruh budaya. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap jenis dan efektivitas motivasi pemahaman tentang budaya lokal dan organisasi. Penting dalam menetapkan strategi motivasi yang efektif. Praktik motivasi budaya, implementasi praktik motivasi yang sesuai dengan nilai dan norma budaya setempat dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja dalam organisasi pendidikan. Baik, kesimpulannya, pemahaman tentang berbagai aspek motivasi kemungkinan pemimpin dalam sektor pendidik untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi kepuasan kerja dan hasil pendidikan. Terima kasih, Pak. Silakan. Itulah pemaparan dari kami. Silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Herlina atas paparannya mengenai motivasi. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hebat-hebat, silakan mengajukan pertanyaan. Kami buka sesi pertama dengan 2 pertanyaan. Dan nanti mohon kesediaan untuk Ibu Herlina dan Ibu Lia untuk menjawab pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing juga boleh mengenai motivasi. Bagi yang sudah ada pengalaman mengenai motivasi pada forum ini, silakan untuk berbagi ya, untuk menambah wawasan kita bersama. Bagaimana, Bu Herlina? Ya, silakan untuk ya Pak, silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya, Oci atau Sonia, silakan. Atau Nani. Silakan Bapak Ibu.
Pak Nov. Pak, kalau tidak ada, biar Ibu kasih pemaparan Ibu Bulia. Silakan, Pak. Oke. Silakan Ibu Lia, disilakan waktunya. Bulia, silakan menggunakan waktunya untuk paparan yang diinginkan dari kelompok 10. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ibu Sonia. Baik, Pak Fajar, terkait motivasi ya, di mana kita tahu motivasi itu ada dua jenis, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal. Kira-kira dari kedua motivasi tersebut mana yang lebih penting? Terima kasih. Terima kasih Ibu Sonia atas pertanyaannya. Kita tunggu satu soal lagi atau bagaimana Ibu Herlina? Oke, siap Ibu Sri. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Apa Jadi pertanyaannya, Pak? Bu Herlina ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait motivasi ini ada dua macam, yaitu eksternal dan internal. Mana yang lebih baik? Pertanyaan dari Ibu Sonia. Mohon dijawab Ibu Herlina dan Ibu Lia. Baik, saya akan membantu menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Sonia. Kalau menurut kelompok kami, motivasi yang paling kuat adalah motivasi dari internal. Karena motivasi ini lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan motivasi eksternal. Ketika seseorang termotivasi secara internal, mereka lebih cenderung untuk tetap terlibat di dalam suatu kegiatan. Hal ini karena mereka didorong oleh rasa ingin tahu dan minat pribadi yang merupakan sumber motivasi yang lebih kuat dan konsisten. Itu jawaban dari kelompok kami, Ibu Sonia. Mungkin apakah jelas? Ya. Apakah jawaban. sudah puas? Apakah sudah jelas Ibu Sonia dari jawaban Ibu Lia tadi bahwa yang paling utama adalah motivasi internal karena bisa menggugah rasa ingin tahu dan konsistensi yang lebih tinggi gitu. Jawaban Ibu Lia. Gimana Bu Sonia? Atau ada rekan-rekan yang mau menambahkan dari jawaban Ibu Lia? Untuk sekedar sharing pengalaman yang dimiliki di lapangan. Silakan Pak Nur, boleh share pengalamannya sebagai senior. Bapak aja lebih senior. Boleh Pak Nur share sedikit menambahkan dari Ibu Lia. Mana yang lebih penting? Baik, sebenarnya sama juga Pak, apa yang disampaikan Bu Lia itu bahwa faktor internal itulah yang lebih penting daripada eksternal. Karena kenapa? Internal itu lebih mengena ya kepada dari pimpinan ke bawahan juga seperti itu, motivasi itu sampai ketemu. Tapi kalau misalnya dari eksternal itu kebanyakan cuma hanya katanya dan katanya, tapi kalau misalnya eksternal itu dia langsung ketujuh kepada orangnya langsung. Jadi kalau misalnya lebih penting itu bahwa apa namanya faktor internal lah yang sangat mempengaruhi atau apa namanya memotivasi dalam segala sesuatu itu, baik itu perilaku seseorang itu sampai ke orang lain itu. Jadi apa yang dikatakan Bu Lia itu memang benar. Jadi faktor internal itu yang sangat mendominasi daripada faktor eksternalnya gitu Pak. Baik, Ya, cuma menegaskan aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Nur atas sharing pengalamannya. Ya, mungkin sebagian besar kita sepakat ya bahwa
Internal itu lebih kuat karena memang berasal dari dalam diri kita yang kita sendiri yang tahu ya, kemantapannya, konsistensinya. Oke. Baik, gimana Ibu Herlina dan Bu Lia, apakah mau ditambahkan atau kita langsung menjawab soal yang nomor 2? Baik Pak, saya menambahkan sedikit ya Pak ya. Saya memberikan contoh saja. Kalau eksternal tadi sepertinya misalnya kalau di perusahaan itu hanya mengandalkan gaji, bonus, dan promosi. Nah, itu motivasi internalnya sepertinya kebanggaan dalam bekerja, seperti minat terhadap tugas, karena dengan minat itu dia bisa mendapatkan gaji. Dalam pendidikan, siswa ini termotivasi secara eksternal oleh nilai ataupun pujian dari gurunya dan harapan dari orang tua. Tapi motivasi internalnya seperti keingintahuan dan keinginan untuk memahami topik dapat memicu pembelajaran mendalam dan retensi dalam jangka panjang. Ya itu saja. Baik, terima kasih Bu Herlina atas tambahannya. Ibu Lia mau ditambahkan lagi apa? Bagaimana? Langsung menjawab soal nomor 2? Ya, cukup Pak Fajar. Oke, baik. Soal nomor 1 sudah dijawab. Sekarang soal nomor 2 dari Ibu Sri. Berkaitan juga dengan motivasi internal. Kadang-kadang di dunia nyata ini ya, bahwa motivasi internal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Bahkan kadang-kadang yang dari luar itu lebih kuat ya. Mungkin motivasi uang untuk masuk sekolah itu kadang-kadang membuat kita kebingungan ya. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu Lia, Bu Herlina tentang pertanyaan ini ya. Jadi ada kontras di situ. Bagaimana Bu? Silakan. Bu Lia atau Ibu Herlina mau? Baik, Pak. Ini tadi motivasi internal, Pak ya, yang bertolak Ya, belakang. ya dengan kenyataannya Bu. Baik. Nah, saya coba jawab ya, Pak ya. Motivasi internal seringkali bertolak belakang dengan berbagai aspek dari dunia nyata, Pak ya, karena beberapa faktor. Ini bisa mencakup dari tekanan dari motivasi eksternal, tuntutan sosial dan ekonomi, Bu Sri ya. Atau struktur lingkungan yang tidak mendukung. Adapun seperti ini, prioritas yang berbeda dalam dunia kerja seringkali ada penekanan pada hasil jangka pendek yang diukur melalui angka dan keuntungan. Bisa bertentangan dengan motivasi internal. Seseorang yang mungkin lebih fokus pada pertumbuhan pribadi, kreativitasnya, dalam pengembangan keterampilan jangka panjang, misalnya seorang karyawan yang termotivasi untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas mungkin merasa terhambat oleh tenggat waktu atau target yang tidak realistis, ya Bu ya. Yang kemudian penghargaan yang eksternal yang dominan di bidang bonus, misalnya promosi dan pengakuan sosial menjadi pendorong utama. Misalnya mengaburkan motivasi internal seperti kepuasan dalam mengerjakan tugas, rasa bangga terhadap pencapaian pribadi membuat orang lebih fokus pada apa yang akan mereka dapatkan secara materi daripada nilai intrinsik pekerjaan itu sendiri. Adapun norma sosial dan tekanan peer. Norma sosial dan tekanan dari sekitar dapat menyebabkan seseorang mengabaikan apa yang sebenarnya mereka minati. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin memilih jurusan yang dianggap akan lebih menguntungkan atau dihormati secara sosial daripada mengikuti passion atau kecenderungan alaminya. Dalam struktur pendidikan, di tempat bekerja seringkali dirancang dengan cara yang lebih mendukung hasil yang dapat diukur daripada proses belajar atau pertumbuhan personal, dapat membatasi peluang bagi individu untuk mengeksplorasi atau mengembangkan motivasi internal mereka karena mereka harus memenuhi standar tertentu atau mengikuti kurikulum yang ketat. Itu saja Bu ya dari saya Bu ya. Terima kasih. Silakan Bu Lia untuk menambahkannya. Terima kasih Pak Fajar. Ya, silakan Bu Lia mau menambahkan atau bagaimana?
Iya Pak, baik. Kayaknya jawaban Ibu Herlina sudah cukup Lengkap ya. ya cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hesti. Ya. Jadi Bu Sri Hesti, jawaban dari Bu Herlina ini mengungkapkan ya sebenarnya faktor internal itu memang sebenarnya sangat berpengaruh, tapi ketika berjalannya waktu, eksternal itu ada beberapa poin yang menjadi pilihan lebih dominan gitu ya daripada internalnya. Sehingga dengan terpaksa dengan kita harus beralih kepada faktor itu gitu kalau saya tangkap tadi ya. Sehingga memilihlah faktor eksternal sebagai pilihannya. Jadi berubah gitu. Karena dunia itu kan harus realistis gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa kaku gitu ya untuk tetap pada motivasi internal kita. Contohnya misalnya kita kuliah di ekonomi, ternyata peluangnya ada di pendidikan ya, kita kuliah pendidikan gitu. Nah itu salah satu yang mungkin pernah dialami Bu Sri sendiri gitu ya. Harapannya ke sana, ternyata ke sini gitu kan. Nah ini kadang-kadang mungkin ada hikmah di balik itu semua. Bagaimana Ibu Sri tanggapan dari kelompok 10? Apakah perlu penambahan lagi? Ya, selama itu positif tidak apa-apa Bu, mungkin ya. Oke, oke, betul. Oke, siap. Nah, Sama-sama, bagaimana? Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menanggapi. Bagaimana Bu Herlina, apa mau ditambah lagi Ibu satu sesi? Untuk Pak, pertanyaan. ini ke Bu Lia, Pak, dia mau ngasih kesimpulan, Pak. Oh, Silakan Bu siap. Lia. Monggo Bu Lia untuk kesimpulan. Ya, Pak Wenison ini. Pak Wenison, mohon slide-nya di off-kan dulu. Terima kasih, Pak. Nah, ini sudah kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Baik. Silakan Ibu Lia untuk kesimpulan kita pada hari ini. Nanti ada penguatan dari Ibu pembimbing kita. Baik, kesimpulannya pada siang hari ini dari kelompok kami bahwa yang terpenting adalah motivasi dari internal kita. Motivasi internal dan eksternal tidak selalu saling eksklusif. Mereka dapat bekerja sama untuk mendorong individu untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pendekatan yang terbaik untuk meningkatkan motivasi akan bervariasi. Seperti yang dikatakan Pak Fajar tadi, tergantung pada individu, situasi, dan tujuan. Nah, untuk meningkatkan motivasi sendiri, yang pertama adalah sesuaikan pendekatan kita dengan individu. Sebagai seorang pemimpin, kita harus perlu mengerti bawahan kita atau orang yang dipimpin. Mungkin istilahnya memanusiakan manusia ya. Dan kedua, menggunakan berbagai jenis motivasi yang sekiranya cocok untuk kita pakai. Yang ketiga, fokus pada jangka panjang dan ciptakan lingkungan yang kondusif. Seperti itu, Pak, dari kelompok kami. Baik, terima kasih Bu Lia atas kesimpulan yang disampaikan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan dan pendapatnya serta jawaban. Mari kita dengarkan penguatan dari Ibu dosen kita, Ibu Dr. Haja Nurlina. Pada Ibu kami persilakan, Bu. Pak Fajar, maaf Pak. Pak Fajar izin. Ya. Ya, gimana? Ibu Lina tidak ada ya? Oh, siap. Oh, kita tutup ya? Nggak ada Ibu Linanya. Iya, nggak ada, Pak. Matiin dulu rekamannya. Dapat. Nggak ada Pak Fajar. Kita tutup dulu ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tadi kesimpulan yang disampaikan Ibu Lia, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang tepat ya, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar izin Bapak.